Artinya dampaknya apa terhadap masyarakat? Masyarakat itu sebetulnya tidak dirugikan dengan adanya, kalaupun dianggap itu berita keonaran. Jadi menurut kami tuntutan dari jaksa penuntut umum itu terlalu tinggi. Kan kalau mereka kan hanya menonton, melihat kan. Tapi di dalam keonaran itu bukan keonaran kalau menurut kami. Kenapa? Karena di situ tidak ada orang yang tinju-tinjuan ataupun kerusuhan yang berlebihan. Mereka hanya penasaran saja melihat daripada benar nggak itu ada babi atau enggak kan itu. Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Luki dinyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, sehat saudara? Alhamdulillah sehat yang mulia. Oh ya. Siap mengikuti persidangan ya? Siap yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Siap ya. Baik, tuntutan ini akan dibacakan keseluruhannya atau pada poin-poinnya saja? Izin yang mulia, jika diperkenankan kami tidak membacakan keseluruhannya, hanya poin-poin saja terkait dengan hasil yuridis dan beberapa pertimbangan. Oke, bagaimana saudara penasihat hukum terdakwa, keberatan atau tidak? Tidak yang mulia, cuma kami untuk dibagikan supaya kami bisa mempelajari. Ya, nanti ketika sudah boleh dibacakan, nanti dikasihkan ya, diserahkan. Ya, saudara terdakwa juga tidak keberatan ya, dibacakan pada poin-poinnya ya. Baik yang mulia. Sama-sama mendengarkan, jelas ya suaranya? Ya jelas yang mulia. Jelas ya, silakan saudara jaksa penuntut umum bacakan tuntutannya. Izin yang mulia. Kejaksaan Negeri Depok untuk keadilan, surat tuntutan nomor register perkara PDM 066 Depok /11/2021. Identitas terdakwa nama lengkap Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Luki. Tempat tanggal lahir umur 44 tahun 18 Agustus 1977. Jenis kelamin kebangsaan kewarganegaraan. Tempat tinggal agama pekerjaan pendidikan terlampir dalam surat tuntutan. Berdasarkan surat penetapan hakim ketua pengadilan negeri Depok dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan. Pertama, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Atau kedua, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Fakta persidangan, keterangan saksi terlampir dalam surat tuntutan. Keterangan ahli terlampir dalam surat tuntutan. Keterangan terdakwa terlampir dalam surat tuntutan. Barang bukti terlampir dalam surat tuntutan. Fakta hukum terlampir dalam surat tuntutan. Analisa yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena surat dakwaan ini kami susun dalam bentuk alternatif, maka sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, kami akan langsung membuktikan dakwaan alternatif yang paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. Barang siapa, bahwa kata barang siapa dalam perumusan pasal menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu siapa saja setiap orang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut diancam dengan pidana. Dengan demikian, yang hendak dituju atau ditafsirkan oleh hukum pidana adalah orang-orang sebagai subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana meliputi dua, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah didapatkan fakta hukum terdakwa yang dihadapkan sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan adalah terdakwa Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Luki, dan telah sesuai dengan identitas dan tidak disangkal kebenaran identitasnya, serta merupakan subjek yang sama setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh majelis hakim.
sehingga tidak error in persona, serta terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, bahwa penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum, karena penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret, sebagaimana pendapat Jimli Asyik dalam buku yang dikarangnya dengan judul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Sekretariat Jenderal Terbitan halaman 273, bahwa hukum punya hubungan yang erat dengan bahasa. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyampaikan kehendaknya. Oleh karenanya, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Peraturan hukum hendaknya dirumuskan singkat, jelas, tidak menimbulkan pengertian beraneka ragam. Akan tetapi, pembuat undang-undang tidak selamanya dapat membuat seperti itu, karena itu di dalam ilmu hukum terdapat mekanisme dalam penafsiran, salah satunya penafsiran gramatikal, bahwa selanjutnya menguraikan terkait pemenuhan unsur yang bertujuan memudahkan hakim dalam pertimbangan terkait pemenuhan unsur, maka penuntut umum akan menggunakan penafsiran gramatikal, menggunakan kamus bahasa Indonesia atau yang mana kita ketahui terkait dengan perumusan unsur di atas memakai kata-kata atau dalam perumusan, sehingga mempunyai maksud unsur ini dirumuskan secara alternatif. Artinya cukup salah satu subunsur saja terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi. Bahwa arti kata menyiarkan menurut KBBI adalah memberitahukan kepada umum, mengumumkan, menyebarkan atau mempropagandakan. Selanjutnya, arti kata KBBI menurut berita, cerita atau keterangan mengenai kejadian, pemberitahuan, pengumuman. Selanjutnya, arti kata pemberitahuan menurut KBBI dalam buku Kamus Bahasa Indonesia Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Terbitan 2008, artinya adalah pengumuman, maklumat atau perbuatan memberitahukan. Selanjutnya, arti kata bohong menurut KBBI tidak sesuai dengan hal, keadaan dan sebenarnya, dusta, bukan sebenarnya. Bahwa berdasarkan landasan penafsiran gramatikal di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, setidaknya secara nyata dan meyakinkan ada 3 kali terdakwa pada bulan April 2021 telah melakukan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Pertama, berdasarkan fakta persidangan, saksi di persidangan, terdakwa melakukan perbuatan memberitahukan mengenai informasi yang tidak sesuai dengan hal, keadaan atau bukan sebenarnya. Sering terjadinya hilang uang warga dari dalam rumah adalah ulah dari babi jadi-jadian atau babi ngepet atau babi pesugihan, yang mana faktanya kabar tersebut adalah bohong. Kedua, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menyampaikan mengenai babi jadi-jadian atau babi pesugihan dapat dilakukan penangkapan dengan ritual khusus. Dan puncaknya, pada ketiga, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa kembali memberitahu melihat seekor pada hari Selasa 27 April melihat dan mendengar banyak warga berdatangan di Jalan Samsul Imam RT 2 RW 4 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawang Kota Depok datang untuk melihat seekor babi hidup warna hitam yang sebelumnya disampaikan oleh terdakwa sebagai babi jadi-jadian atau babi ngepet atau babi pesugihan, serta keterangan saksi Rahman Putra dan saksi Yusuf Effendi sekitar pukul 10.30 bahwa benar pada saat warga datang, saksi melihat terdakwa melakukan pengumuman, maklumat, proses perbuatan memberitahukan dengan menggunakan pengeras suara yang sudah diletakkan depan rumah. Terdakwa memberitahukan kepada warga yang ramai, bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada barangkali ada yang kehilangan keluarga tadi malam sekitar 00.20 ada seekor babi ngepet berhasil ditangkap. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Firmanto, saksi Adi serta saksi Rahman, saksi Yusuf serta keterangan dibenarkan terdakwa dukung alat bukti video yang diputarkan di persidangan bahwa di depan warga masyarakat terdakwa dengan berpenampilan meyakinkan melakukan pengumuman berhasil menangkap seekor babi ngepet atau babi pesugihan Jalan Maja dengan cara menangkap seekor babi tersebut dengan bertelanjang bulat
yang bertelanjang tanpa busana antara lain saksi Heri Suleksana, Iwan Kurniawan, dan saksi Muhammad Rizky serta Farhan. Bahwa di persidangan keterangan terdakwa bahwa benar dari media internet, browsing, Google, dan YouTube digunakan sebagai sarana perbandingan atau referensi terdakwa menangani konsultasi pengobatan alternatif. Warga yang terlanjur menganggap terdakwa sebagai orang yang dapat melakukan pengobatan alternatif. Bahwa di persidangan bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa sesuai dengan barang bukti handphone milik terdakwa didapatkan jejak digital, ide penangkapan atau adanya babi jadian atau babi ngepet telah direncanakan secara matang oleh terdakwa sejak bulan April 2021 dari mulai mencari referensi cerita babi ngepet, harga anak babi hutan, kebiasaan babi hutan, dan terdakwa mengakui menyesal telah melakukan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong adanya babi jadi-jadian atau babi ngepet yang menyebabkan sering terjadi hilang uang warga dari dalam rumah di Kelurahan Bedan, Kecamatan Sawan Depok atau babi fusigan telah tertangkap. Dengan demikian, unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dilanjutkan yang mulia. Ketiga, unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Bahwa teori dan doktrin hukum pidana kesengajaan itu ada 3 bentuk, yaitu A. Kesengajaan sebagai maksud, B. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian, C. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Selanjutnya, unsur dengan sengaja adalah unsur kesalahan yang harus dibuktikan, yakni apakah terdakwa dengan sengaja menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya menyiarkan berita bohong dilakukan untuk membuat keonaran di kalangan rakyat. Menurut teori bentuk kesengajaan dibedakan menjadi beberapa bentuk, namun yang paling utama adalah 3 bentuk sebagai berikut. A. Kesengajaan sebagai maksud, B. Kesengajaan dengan sadar kepastian, C. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Bahwa berdasarkan keterangan ahli sosiologi hukum Dr. Trubus Radiansa SHMH MSI di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa keonaran adalah kakak dari keributan dan di bawah anarkis. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Profesor Dr. Andika Duta Bukhori SPD MHum di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa keonaran adalah berasal dari kata dasar onar yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti kegemparan, kerusuhan, keributan, mendapat imbuhan konflik, yaitu imbuhan yang posisinya berada di awal dan di belakang kata dasar untuk membentuk kata benda, abstrak dan konkret, kata kerja, instansitif, serta kata sifat atau keadaan. Pada kata keonaran imbuhan ke-an membentuk kata sifat atau keadaan, sehingga secara literal keonaran bermakna kekacauan atau ketidakteraturan atau keributan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat atau rakyat, biasanya ditujukan dengan situasi kacau, resah, dan ribut di lingkungan masyarakat. Bahwa dari segi teori dan praktek jurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum baik dalam sistem hukum civil law maupun common law. Di dalam hal ini kami selaku penuntut untuk meyakinkan majelis hakim akan mengutip pertimbangan majelis hakim yang dipimpin Dr. Joni SHMH selaku hakim ketua serta Krisnugro SP SHMH dan Mary Taat Anggra Rasi SHMH masing-masing sebagai hakim anggota atas pertimbangan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 nomor 203/2019/PN-JKT-SEL dengan terdakwa atas nama Ratna Sarumpait yang amarnya putusan yang menyatakan terdakwa Ratna Sarumpait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran kalangan rakyat dengan pertimbangan sebagai berikut. Lanjutkan kami yang berbiasakan. Berdasarkan landasan uraian di atas dikaitkan dengan fakta persidangan keterangan saksi Adi Firmanto, saksi Hamdani, dan saksi Rahman Putra dan saksi Yusuf Effendi bahwa benar saksi melihat adanya kegaduhan, silang pendapat pro kontra, saling hujat dan saling curiga dan saling menyalahkan, bahkan telah timbul kekacauan yang tampak dan muncul ke permukaan. Kegaduhan telah terjadi nyata di masyarakat berupa pengusiran terhadap warga atas nama Wati, yang mana pengusiran Wati diperkuat dengan bahwa
bukti rekaman video terkait kejadian pengusiran akibat mencurigai tetangganya dan menuduh tetangganya adalah babi jadi-jadian atau babi ngepet atau babi pesugihan, yang mana perasaan kecurigaan yang berlanjut sampai menuduh serta terjadi ketidaktentraman akibat atau ditimbulkan mendengar perbuatan terdakwa mengumumkan berhasil menangkap seekor babi jadi-jadian atau babi ngepet atau babi pesugihan jelmaan manusia, dan bagi warga yang selama ini merasa telah kehilangan uang agar pihak warga telah kehilangan mengkoordinasikannya dengan dan bermusyawarah dengan terdakwa. Selanjutnya, fakta persidangan berdasarkan saksi Adi Firmanto menerangkan mengalami kerugian material sebesar Rp900.000 karena diminta terdakwa untuk menyerahkan biaya ritual sebagaimana keterangan pemberian uang tersebut dibenarkan oleh saksi Hamdani. Selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan terdapat kerugian yang tidak ternilai harganya berupa pengalaman yang memalukan, merendahkan martabat dan harga diri yang dialami masyarakat atas nama saksi Iwan Kurniawan dan saksi Adi Firmanto melakukan telanjang bulat atau tanpa busana di tempat terbuka atau umum, dan cerita kejadian tersebut telah dibaca dan menjadi pembahasan masyarakat banyak serta berpotensi abadi sebagai jejak digital dan berdampak psikologis karena menjadi kejadian yang sulit dilupakan oleh korban dan keluarga korban, yang mana seluruhnya adalah dampak yang timbul dari perbuatan terdakwa menyiarkan pemberitahuan bohong tentang adanya babi jadi-jadian atau babi ngepet atau babi pesugihan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Adi Firmanto, saksi Hamdani, saksi Rahman Putra, saksi Yusuf Effendi, saksi Eka Rizky, dan saksi Didi Chandra menerangkan mengetahui dan melihat bahwa pada tanggal 27 April 2021 banyak warga berdatangan di Jalan Masjid Samsul Imam RT 002 RW 004 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok untuk melihat seekor babi hidup warna hitam yang telah dikurung di dalam kandang. Selanjutnya, di media sosial informasi penangkapan atau adanya babi ngepet atau babi pesugihan menjadi viral dan diketahui umum, yang mana terkait viralnya informasi tersebut menurut penuntut umum tidak perlu dibuktikan karena telah menjadi hal-hal yang secara umum sudah diketahui, sebagaimana pendapat Lirik Mulyadi dalam buku Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, tahun 1989. Bahwa berdasarkan fakta serta didapatkan keterangan dari saksi Adi Firmanto, saksi Hamdani, saksi Rahman Putra, dan saksi Yusuf Effendi, bahwa aparat kepolisian turun dan sampai mengalami kesulitan membubarkan kerumunan massa menyikapi terkait informasi tertangkapnya seekor babi jadi-jadian atau babi ngepet atau babi pesugihan tersebut. Bahwa jika kondisi keonaran tersebut tetap dibiarkan dan tidak cepat diatasi oleh para pihak penegak hukum, maka anarkisme bahkan peperangan sebagai kondisi situasi di atas keonaran tentunya akan sangat merugikan kita semua dalam berbangsa dan bernegara, dan fungsi hukum untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat menjadi tidak mempunyai arti, yang mana fungsi negara salah satunya melaksanakan ketertiban dan keamanan, yang mana fungsi pengaturan dan ketertiban ini juga sering disebut dengan istilah law and order. Selanjutnya, terdakwa mengakui menyesali telah melakukan perbuatan menyiarkan pemberitahuan bohong dan mengakui terdakwa Adam membenarkan berdasarkan jejak digital Adam sempat melihat statistik media daring atau Google melihat analistik Google secara sadar dan merencanakan isu babi ngepet sejak awal bulan April 2021 dari mulai mencari cerita bagaimana babi ngepet, harga babi hutan, ukuran babi hutan, dan kebiasaan anak babi, yang mana berdasarkan fakta sidang tersebut telah terjadi di dunia maya dan di masyarakat berupa kegaduhan. Bahwa dengan demikian telah diuraikannya oleh penuntut umum terkait unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana terurai di atas, maka penuntut umum berkesimpulan unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan menurut keyakinan. Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana telah terpenuhi, maka kami selaku jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Luki telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita bohong
atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana yang telah didakwakan, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan karenanya kami tidak akan memberikan dakwaan yang lainnya. Sehubungan kami sampaikan kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami membuka hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan rasa ketidaknyamanan masyarakat, khususnya terhadap korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Terdakwa merupakan seorang ustadz atau tokoh masyarakat yang seharusnya memberikan contoh dan perilaku yang baik di masyarakat. Perbuatan terdakwa dilakukan pada masa bencana nasional, yaitu masa pandemi COVID-19. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Luki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Luki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: A. 1 buah memory card kapasitas 4 GB, B. 1 lembar foto 1 ekor babi warna hitam. Barang bukti sebagaimana pada huruf A dan huruf B tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara. C. 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru. D. 1 kalung tasbih warna hitam yang sudah putus talinya. C. 1 set sound system speaker aktif merek Bareton warna hitam. Barang bukti sebagaimana pada huruf C dan huruf sampai dengan huruf E tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan. F. 1 unit handphone merek Samsung warna biru. Barang bukti sebagaimana pada huruf F tersebut agar dikembalikan kepada saksi Adi Firmanto. G. 1 unit handphone merek Infinix warna biru. Barang bukti sebagaimana ada huruf G tersebut agar dikembalikan kepada saksi Eka Rizky. 4. Menetapkan agar terdakwa Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Luki dibebankan untuk membayar biaya peka sebesar Rp2.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Selasa tanggal 9 November 2021, Depok Penuntut Umum. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, silakan diserahkan surat tuntutannya. Asli. Terdakwa, Iya yang mulia. sudah dengar dengan jelas tuntutan yang dibacakan untuk diri saudara dari jaksa penuntut umum. Saudara dituntut berapa lama? 3 tahun yang mulia. Terhadap tuntutan itu, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atau pledoi? Mengajukan pledoi yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum ada yang mau sampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Bahwa kami akan mengajukan pembelaan ataupun pledoi juga terhadap tuntutan saudara jaksa Secara tertulis. secara tertulis. Baik. Ya, saudara terdakwa juga akan mengajukan pembelaan. Saudara penasihat hukum secara tertulis ya pembelaannya. Kita berikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan ini dengan masa waktu selama 1 minggu ya. Baik yang mulia. 1 minggu kita gelar kembali persidangan ini pada hari Selasa tanggal 16 November 2021. Agenda pembelaan atau pledoi secara tertulis dari penasihat hukum terdakwa ya. Iya yang mulia. Paham ya? Jadi sebelum ditutup ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Saudara jaksa penuntut umum ada yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, kita berjumpa kembali agenda pembelaan yang akan disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021. Sidang ditutup. Terima kasih yang mulia. Ya, sebetulnya kalau menurut kami sebagai kuasa hukum, tim kuasa hukum dari Pelita Justisia, bahwa tuntutan saudara jaksa penuntut umum ini menurut kami terlalu tinggi. Karena apa? Ini berita bohong
Artinya dampaknya apa terhadap masyarakat? Masyarakat itu sebetulnya tidak dirugikan dengan adanya, kalaupun dianggap itu berita keonaran. Kalau dianggap berita keonaran, apa ada kerusuhan atau ada dampak-dampak yang lain? Kan terlihatnya tidak ada, cuman mereka, masyarakat yang menonton itu hanya penasaran apakah betul itu ada babi atau enggak. Jadi menurut kami tuntutan dari jaksa penuntut umum itu terlalu tinggi, sehingga kami nanti akan mengadakan pembelaan secara tertulis. Demikian ya. Edison dari Pelita Justisia, LBH Pelita Justisia. Pak, berarti perempuan yang sampai diusir dari kampung itu Bapak nggak dianggap keonaran ya Pak? Nah, itu kan hanya sekedar, artinya bukan keonaran itu, cuman mungkin ada yang merasa tersinggung saja gitu kan, atau ada yang merasa gitu. Mereka saat itu kan tapi ada kerumunan warga yang sampai ratusan bahkan ribuan orang, itu tidak masuk kategori keonaran. Kan kalau mereka kan hanya menonton, melihat kan. Tapi di dalam keonaran itu bukan keonaran kalau menurut kami. Kenapa? Karena di situ tidak ada orang yang tinju-tinjuan ataupun kerusuhan yang berlebihan. Mereka hanya penasaran saja melihat daripada benar nggak itu ada babi atau enggak, kan itu. Meski di saat kejadian itu sedang dalam suasana PPKM ya Pak, begitu Pak? PPKM juga nggak termasuk di ini juga. Artinya di situ kalau dianggap pandemik ya mungkin itu karena secara spontan gitu. Cukup ya? Siap. Terima kasih Pak.